Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru. Ikut maraton, liburan ke Jepang, studi masters. Kayaknya kalau aku lihat teman-temanku yang umur 20-an, semuanya melakukan salah satu dari hal-hal kayak gitu. Kalau misalnya aku bisa kasih satu kalimat untuk umur 20-an ini, aku bakal bilang, ini adalah masa dimana mataku terbukakan. Ngerasa nggak sih kalau misalnya dulu kita tuh kayak ada di level yang sama teman-teman kita semua. Karena kita satu sekolah, satu kampus, ada sesuatu penarik yang mana jadinya ketimpangan-ketimpangan struktural tuh nggak kerasa. Kita nggak tahu impactnya punya paspor yang kuat, nggak tahu impactnya punya keluarga yang elit. Tapi setelah kita masuk umur 20-an baru pelan-pelan mulai kelihatan. Oh ternyata meskipun dulu kita setara, apalagi sebagai orang Indonesia ya, mulai kelihatan gimana atau sebesar apa peran-peran faktor struktural ke keberhasilan atau bagaimana seseorang menjadi ketika ia sudah dewasa. Kadang pengetahuan ini membuatku ngerasa enlightened, tapi kadang juga dia membuatku merasa stuck. Karena kalau misalnya aku selalu ada di posisi ini, aku nggak bakal terlalu banyak ngambil resiko atau mengambil tanggung jawab untuk porsi yang ku bisa. Dari video kali ini aku akan membicarakan tentang hal itu dan juga berbagai hal lainnya yang kulakukan di umur 20-an. Semoga teman-teman bisa relate atau dapat poin pembelajarannya. Sebelum video ini dimulai, aku mau ngucapin terima kasih kepada Ajaib karena sudah mendukung video ini. Aku akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang Ajaib dan nanti aku akan ngebahas satu poin yang berkaitan dengan hubungan kita dengan keuangan. Mungkin banyak dari teman-teman yang sekarang bertanya, 10.000 itu bisa dipakai buat apa? Jajan gorengan mungkin bisa dapet, kopi di Jakarta sekarang kayaknya udah kurang. Buat parkir mungkin juga nggak sampai seminggu. Kalau misalnya kita cuma lihat dari nilainya doang, mungkin uang 10.000 terasa kayak nggak berguna. Tapi 10.000 ini bisa jadi permulaan dari habits yang bisa ngubah trajektori finansialmu ke depannya. Karena dengan 10.000, kamu udah bisa mulai investasi reksadana di Ajaib Light. Dan ini cocok banget buat kita yang pengen ngerasa aman, tenang, yang pengen punya sistem yang ngebuat kita ngerasa bahwa kita sudah ngejalanin kewajiban finansial tanpa diiming-imingi cepet kaya. Di Ajaib Light, kita juga bisa ngeset goals. Misalnya, aku pencet buat goals sekarang. Kalau misalnya kita pertama kali menabung, aku saranin kita mulai dulu dari ngebangun dana darurat sekitar 6-12 bulan. Jadi misalnya aku pengen bikin dana darurat yang jumlahnya 6 kali penghasilanku saat ini. Katakan penghasilanku sebesar 10 juta rupiah per bulan, maka dana darurat yang pengen ku bangun itu sekitar 60 juta rupiah. Aku sendiri biasanya ngeset dana darurat atau nabungnya itu perlahan-lahan. Jadi aku pengen ngebangun dana daruratku secepat-cepatnya, tapi juga kan kita harus hitung secara realistis dengan pengeluaran yang kita punya saat ini. Jadi mungkin kalau misalnya penghasilan kita ada di angka yang tetap, kita bisa tabung perlahan-lahan bahkan hingga 24 bulan. Tapi biasanya kalau aku ada rezeki lebih, itu langsung aku masukin ke dana darurat biar lebih cepat terkumpul. Di sini kita langsung dapat pilihan reksadana pasar uang yang bisa kita pilih tergantung dengan profil dan juga keinginan kita. Di sini ada banyak banget pilihan, jadi buat pemula yang masih bingung, mungkin bisa belajar lebih lanjut di link ajaib.co.id/reksa strip dana. Buat kamu yang concern, di Ajaib juga ada pilihan-pilihan syariah. Di bagian profilmu, kamu juga bisa memilih profil resikomu. Kamu bisa tentuin apakah kamu investor yang konservatif, atau moderat, atau bahkan agresif. Dan kita akan dapat saran alokasi aset kita gimana. Bagi aku yang pemula yang nggak terlalu banyak baca tentang saham dan item investasi secara spesifik, komposisi ini yang sudah dirancang berdasarkan best practice itu sangat ngebantu. Kalau kita scroll ke bawah lagi, kita langsung dapat beberapa rekomendasi reksadana dan kemudian kita bisa pilih untuk investasi di sana berdasarkan dengan jumlah yang siap untuk kita kontribusikan hari ini. Misalnya sebagai seorang investor yang cenderung konservatif, ini rekomendasi alokasi asetku. 15% di pasar uang, 60% di pendapatan tetap, dan 25% di saham. Bahkan kalau misalnya kamu udah siap, kamu juga bisa mulai berinvestasi di aset global dan ini cocok buat kamu yang pengen diversifikasi dan juga melindungi asetmu di mata uang yang lebih kuat. Dan yang penting terkait investasi adalah biarkan waktu yang mengcompound jumlahnya. Makanya ia bukan tentang aksi-aksi besar, tapi habits-habits kecil yang kita bangun setiap bulan, setiap minggu, dan setiap harinya. Kalau kamu pengen mulai juga, kamu bisa download Ajaib Light, buka akun, dan lakukan top up pertama mulai dari 10.000 aja. Linknya ada di deskripsi, dan kamu bisa masukin kode Ajaib Zahid untuk mendapatkan bonus 1 lot saham. Hal pertama, langsung kumulai dari sesuatu yang gong, yaitu adalah ambil resiko-resiko romantis. Ini apa artinya? Kalau misalnya kamu kayak aku, di mana kita dibesarkan di Indonesia, di mana biasanya budaya-budaya Indonesia, entah karena itu budaya dari suku di mana kita dibesarkan, atau budaya karena bawaan dari agama, kita besar berpikir bahwa akan ada satu pangeran yang sempurna yang bakal datang ke kita atau putri yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita cari dari mereka. Dan akhirnya kita bisa langsung bertemu, menikah, dan punya anak dengan bahagia. Tapi bagi orang-orang kayak aku yang ada di lingkungan yang bebas, di lingkungan yang sekuler, logika ini sangat-sangat sulit untuk dipraktekkan. Yang ada
pas aku meraktekin logika kayak begini, dimana aku menunggu ada satu orang untuk datang, aku ngedelay sambil aku pelan-pelan melihat satu orang-orang mulai diambil sama calon lainnya. Jadi pertama mungkin kita harus mulai ngerti dulu sebenarnya kita melakukan ini kayak menunda-nunda mengambil resiko secara romantis atau buat hubungan itu karena emang kita percaya ini sebagai values atau karena kita belum sampai sekarang punya values yang kita percayai dan pengen kita hidupi sendiri. Nah mungkin kalau misalnya kita masih tumbuh kembang sampai remaja SMA gitu, kita harus dan bakal minjem values dari lingkungan atau orang tua misalnya. Jadi katanya, "Dek, kamu harus nunggu SMA dulu atau kuliah dulu atau kapan." Tapi kalau sekarang aku ngerasa itu udah jadi tanggung jawabku untuk nentuin valuesku sendiri kayak gimana. Dan ada beberapa orang yang misalnya dia berhasil lewat ta'aruf atau ketemu sekali terus langsung jadi gitu. Cuma aku tahu ini kayaknya nggak bakal bisa di aku karena kepercayaanku nggak sampai situ. Terus kedua, ya kenyataan aja. Aku di lingkungan yang bebas, yang ketemu dengan orang dari macam-macam background, dan gak realistis bagiku untuk menetapkan standarku ke orang luas. Jadi ada satu titik di mana aku harus mutusin, ini aku pengen ngambil keputusan berdasarkan value yang mana. Kalau memang aku pengen ikut value agama atau budaya, maka aku harus komit dengan itu. Tapi kalau misalnya enggak, aku juga harus nggak apa-apa gitu. Jangan kayak spiral gitu. Aku ngambil keputusan ini berarti aku orang yang tidak bermoral. Pasti nanti keluarga aku bakal gagal, pasti nanti ini bakal itu, bakal ini, bakal itu. Itu yang dulu ngenahanku untuk tidak melakukan apa-apa jadinya. Padahal kan masa-masa ini adalah waktunya kita buat belajar gimana caranya berhubungan. Gimana caranya ngeset ekspektasi, komunikasi, dan semacamnya. Mungkin bisa belajar dari domain lain, tapi kita nggak bisa selalu bersembunyi di balik aku belum siap, apalagi dengan harapan-harapan bahwa bakal ada satu sosok sempurna yang datang dan menyelesaikan semua masalah kita. Pertama, kemungkinan besar itu nggak bakal datang. Kedua, kita kemungkinan besar bakal sadar bahwa sosok pangeran dan putri itu tidak ada. Aku tidak pengen terlalu ngebahas personal relationshipsku untuk saat ini di depan publik, tapi suatu saat aku bakal melakukan itu. Cuma teman-teman bisa cek ke orang-orang lainnya yang sudah ada di hubungan yang bertahun-tahun lamanya, yang sudah berkeluarga, bahwa masing-masing orang yang kita temui itu bakal ngebawa beban emosionalnya sendiri. Nah dulu aku punya pengalaman-pengalaman di mana aku deket sama orang, cuma nggak jadi apa-apa gara-gara aku ngebawa ekspektasi dan aku menjadikan mereka proksi atau semacam cerminan dari ekspektasiku. Aku pengen mereka harus jadi kayak A, B, C. Mereka jadi pembaca buku juga iya, orang yang berprestasi juga iya, orang yang punya latar belakang ini juga iya, itu juga iya. Dan itu semua adalah bentuk dari ekspektasiku yang aku tumpahin ke orang lain yang bukan jadi tanggung jawabnya sebenarnya. Dan itu nggak adil buat dia, itu juga nggak adil buatku. Ini nggak menghasilkan apa-apa. Meskipun aku tahu pada akhirnya aku salah menggunakan ekspektasiku untuk orang lain, aku jadi belajar bahwa kedepannya aku nggak boleh kayak begini lagi. Kedepannya aku nggak bisa memperlakukan orang kayak dia tuh adalah CV atau portfolioku. Kalau misalnya aku benar-benar menyayangi seseorang, maka itu bakal harus gara-gara siapa dia, karakter yang dia bawa, values-nya gimana, bukan apakah dia memenuhi egoku atau insecuritiesku dengan nge-checklist peran-peran atau status sosial yang ngebuatku bakal terlihat tinggi derajatnya ketika aku berdiri di samping dia. Tapi apapun itu, seringkali kita nggak bakal bisa cuma duduk, diem, dan menunggu aja. Kita harus seringkali jadi orang pertama yang ngirim DM-nya. Orang pertama yang ngajak ketemu atau ngobrol di kafe habis kampus. Orang pertama yang ngambil resiko dihadapi dengan kegagalan untuk nanya, selanjutnya, aku dan kamu gimana? Nah itu buat hal pertama yang kulakuin di umur 20-an ini. Terus hal kedua yang kulakukan, bangun hubungan yang sehat dengan uang. Aku berprivilege bisa dapat kesempatan untuk jadi YouTuber di umur 18-19 dan dapat sumber penghasilan dari titik itu. Sekarang umurku 24 dan setelah 6 tahun mengelola dan juga mengumpulkan menabung uang sendiri. Yang kusadari adalah uang itu nggak ada habisnya. Dalam artian concern kita dengan uang itu selalu bertambah dan bertambah. Jadi kalau misalnya kita nggak punya hubungan yang baik dengan keuangan, mau kita dapat 500 juta besok atau 5 miliar, 10 miliar, masalahnya nggak bakal selesai. Karena ya secara emosional kita nggak punya hubungan yang baik dengan uang. Tiap kali kita naik jumlah penghasilannya, ekspektasi kita juga biasanya ikut naik. Apa yang terjadi kalau misalnya ekspektasi kita terus naik? Artinya, garis gawang kita juga ikut bergeser. Tadinya kita merasa bahwa, oh kalau misalnya aku punya penghasilan 5 juta sebulan, aku pasti bakal senang atau cukup. Tapi selanjutnya pas kita udah sampai situ, lifestyle kita membalon, kita geser lagi targetnya jadi 10 juta. Udah sampai naik lagi jadi 15, jadi 20. Jadi nggak pernah cukup. Nah, mempunyai hubungan yang bagus bakal bikin hidup kita begitu-gitu aja. Dan ketika uang kita nambah, dia bakal naikin kualitas hidup, tapi nggak bakal bikin kita stres gitu loh, kan sekarang ada garis gawang baru yang harus dikejar. Terus yang penting lagi bagiku adalah hubungan yang sehat dengan keuangan bikin aku yang pertama nggak bersalah ketika menggunakan uang, dan yang kedua
tetap punya tabungan. Karena aku udah ngerasain menjadi ekstrim-ekstrimnya. Ketika aku pakai uang banyak banget, sampai aku nggak pengen kayak ada uang sepeser pun gitu. Kan kalau misalnya kerja jadi content creator, YouTuber, itu gajinya kan agak nggak jelas gitu ya, dalam artian tahun ini, bulan ini bisa segini misalnya. Bulan depan bisa banyak banget. Nah pas lagi banyak banget, aku nggak ngerti gimana cara ngelolanya. Jadi biasanya, daripada sebenarnya ini bisa aku tabung atau aku investasiin, aku malah pakai seluruh uangnya buat travel kah, buat beli gadget mahal kah. Ini di sampingku ada lampu yang ku beli sebagai bukti nyata dari itu ya. Syukurnya masih berkaitan sama pekerjaan. Sebenarnya nggak pernah ku pakai lagi, dan kayak teman-teman lihat dengan lampu dinding aja videoku masih bagus, masih seneng untuk teman-teman tonton, dan mungkin malah lebih intimate gitu kesannya. Jadi banyak hal yang ku beli gara-gara aku gabut dan pengen dapat dopamin rush dari ngebeli sesuatu. Nah itu harus hati-hati, dan ini harus kita latih ya, gimana caranya ngelola hubungan yang baik dengan keuangan. Dan mungkin di poin ini aku nggak bakal terlalu dalam ke spesifiknya, kayak oh kamu harus invest kemana, oh kamu harus melakukan ini, kamu melakukan itu. Tapi poin yang pengen ku sampaikan dari sini lebih ke, kita harus sadar uang itu bukan soal angka, tapi soal relationship emosional yang kita bikin di antara kita dan angka tersebut. Mungkin teman-teman juga sering dengar banyak banget kayak artis-artis atau orang-orang yang di podcast yang ngomong kalau misalnya dulu mereka merasa lebih bahagia pas mereka lagi merintis daripada pas mereka udah punya tabungan banyak gitu. Karena kadang maknanya itu datang pas kita lagi ada di momen struggle-nya. Dan ini juga membuktikan kepada kita bahwa ini bukan tentang kita punya uang banyak, tapi tentang makna apa yang kita kaitkan dengan uang tersebut. Salah satu di antara approach yang sehat menurutku adalah melihat uang ini sebagai alat penukar value. Jadi kalau dulu aku ngelihat uang itu sebagai jumlah yang arbitrary gitu, angkanya kayak random angkanya yang pengen ku tambah terus. Sekarang aku ngelihat uang ini sebagai media untuk menukar value gitu. Jadi kalau dulu aku merasa nggak pernah cukup dan aku nggak bisa menikmati penghasilanku karena aku selalu berpikir bahwa ini bisa ditambah lagi. Tapi kalau sekarang aku mikir, oh uang itu adalah penukar value. Dan aku selalu bertanya, apakah menghemat di bagian spesifik ini bakal benar-benar mengubah posisi keuanganku? Jadi kayak dulu tuh aku sangat-sangat mendetail ya dalam setiap rupiah yang ku keluarkan. Misalnya daripada beli kopi yang 30.000 nih, aku beli yang 25.000. Padahal beda 5.000 kan. Cuma jadinya stres karena tiap kali aku bayar kelebihan 10.000 aja, aku selalu overthinking gitu. Sedangkan sekarang kalau misalnya aku lupa beli tiket atau reservasi tiket, terus harus bayar denda 100.000, aku kayak, oh ya udah gitu. Kalaupun aku simpen 100.000-nya, dia nggak bakal ngubah status keuanganku kan. Jadi di bagian sini aku lebih nggak apa-apain. Tapi di saat yang bersamaan, aku lebih berpikir pada keputusan-keputusan yang gede yang bakal hampir pasti ngubah status keuanganku atau status finansialku. Misalnya apa? Apakah aku bakal liburan ke luar negeri? Kan sekali liburan tuh bisa belasan sampai puluhan juta kan keluar. Nah itu kemungkinan besar bakal mengubah posisi finansialku. Jadi baiknya aku lebih berpikir tentang itu. Atau kayak misalnya aku mau ikut summer school, exchange ke luar negeri, aku mau relokasi dari Indonesia ke luar negeri atau dari Riau ke Jakarta misalnya. Nah itu bakal ada expense yang bertambah dan sifatnya rutin yang bakal ngubah posisi keuanganku. Kalau misalnya aku dari Riau ke Jakarta, di Riau aku tinggal sama keluarga, tapi di Jakarta harus bayar sewa 3 juta sebulan buat apartemen kecil gitu. Ya berarti buat aku setahun di Jakarta aja harus bayar 36 juta kan. Dan itu lumayan kalau misalnya diinvest ke suatu tempat gitu. Jadi buat keputusan-keputusan besar aku lebih overthink, tapi buat yang kecil-kecil, aku nggak harus stres untuk beli kopi kek. Kalau misalnya aku narik uang terus ada biaya 20.000 pas penarikannya. Atau pas misalnya aku lagi makan sama orang terus dia nggak ada uang, terus aku bayarin buat dia. It's fine for me, aku nggak harus nagih lagi karena kalaupun dibayar sama orang tersebut, itu nggak bakal ngubah posisi finansialku. Terus yang ketiga, yang kulakukan di umur 20-an adalah memilih suatu constraint. Nah ini satu hal yang aku agak kurang ya. Karena kayak yang teman-teman lihat, lifestyleku cukup nomaden. Selama 4 tahun kebelakang ini aku pindah-pindah terus. Dari Indonesia aku pindah ke Jepang, dari Jepang aku exchange ke Jerman setahun. Sekarang aku balik lagi ke Jepang dan beberapa bulan lagi aku akan pindah ke Jakarta. Setelah dari Jakarta, aku masih pengen nyari masters lagi, kemungkinan besar bakal menarikku keluar dari Jakarta. Jadi banyak banget pindah-pindahnya, dan setelah melakukan refleksi berkepanjangan, aku sadar bahwa ini salah satu bagian yang ngebuatku ngerasa nggak cukup. Dan nggak-cukupan ini jadi suka berpindah atau dilampiaskan ke area-area lain. Misal yang pertama, aku jadi jarang konten. Karena menurutku, kalau misalnya aku konten terus, aku jadi nggak
bisa dapet keputusan yang jelas nih di hidupanku yang nyata misalnya. Terus yang kedua, dia jadi berpindah ke pasanganku saat ini misalnya. Jadi kayak sebenarnya dia nggak salah, tapi aku jadi mikir kayak, jangan-jangan aku kayak gini karena aku milih partner yang salah lagi. Jangan-jangan supaya kehidupanku lebih bagus, aku harus pilih partner yang bagus juga, yang bisa naikin derajatku. Dan ini nge-fuel atau jadi bensin buat fantasi-fantasi yang nggak jelas gitu. Kayak, andaikan dia orangnya lebih kayak begini, andaikan keluarganya lebih kayak begini, andaikan dia sama ini ya sama aku. Yang mana yang kulihat ini selalu hilang dan timbul. Pas aku lagi secure, dia nggak ada. Tapi pas aku mulai bingung, kayak sekarang aku di fase penentuan apa yang pengen kulakukan setelah lulus, dia muncul lagi. Dan kalau aku nggak sadar ini, mungkin aku bakal nyalahin dia terus. Dan aku mungkin bakal mutusin dia dan ganti orang yang baru. Pas sama orang yang baru, aku mutusin dia lagi untuk ganti orang yang baru lagi. Aku sadar, ternyata yang harus kulakukan adalah memilih constraints-ku. Ini juga menghentikan berbagai masalah yang berkaitan sama insecurity dan membanding-bandingkan. Kayak misalnya aku lagi bingung nih, pasti aja aku bakal cari orang yang lebih sukses, yang menghidupi lifestyle yang ku pengenin, terus aku bandingin diriku sama dia, dan aku merasa kurang terus-menerus. Cuma pas aku udah ngambil batasan, kayak aku waktu itu dapat kerja, pas lagi di Jerman, itu udah jadi batasan, kerjaku kayak begini, sudah didefinisikan, dan ini peran yang kuberikan ke masyarakat gitu. Tiba-tiba, aku nggak sebanyak itu ngebandingin diriku sama orang lagi, karena aku terima bahwa, this is my role gitu. Tapi ini juga berlaku ke domain-domain lain. Tadi kita udah ngomong soalnya misalnya pekerjaan atau role kita, bisa juga ke tempat tinggal. Kalau misalnya aku udah fix, aku bakal tinggal di Jakarta dan komit ke itu, aku bakal ngerasa jauh lebih tenang dan jauh lebih secure. Olahraga juga. Kalau misalnya aku coba-coba berbagai macam olahraga tanpa aku pilih constraints-nya apa, kayak misalnya sekarang aku fokusnya di lari kan sebagai pilar utamanya, aku bakal coba berbagai macam hal tapi nggak begitu improve di salah satunya, sehingga aku cepat buat menyerah karena ngerasa nggak ada olahraga yang buatku. Dan juga hubungan sosial gitu. Kadang ada teman yang harus kita keep buat fase hidup ini. Ada juga teman yang kayak bukan musuh kita, tapi kayaknya nggak cocok buat fase hidup yang ini. Bukan karena dia nggak berguna atau kayak gimana, tapi karena ya bisa jadi dia jalannya ke sana, kita jalannya ke sini. Dan yang capek itu adalah mencoba untuk mempertemukan jalan ini. Dan di banyak kasus ya better kita izinkan aja dia ke jalan dia dan kita ke jalan kita sendiri. Terkait dengan poin yang sebelumnya, di umur 20 ini aku ngerasa penting bagi kita buat memilih olahraga buat diri kita. Apapun itu olahraganya, coba pilih salah satu aja. Aku ngerasa pas kita udah masuk umur 20-an, kita mulai lebih stabil di area-area lain kan. Nggak terlalu banyak yang bakal berubah di kehidupan kita. Pas SMP kita naik kelas terus bakal kejar-kejaran SMA favorit misalnya. Pas SMA, orang-orang pada kejar-kejaran perguruan tinggi. Pas masuk perguruan tinggi, orang-orang mulai kejar-kejaran buat karirnya. Tapi pas orang udah masuk kerjaan, biasanya ya kurang lebih sisa hidupnya bakal gitu-gitu aja. Mau kerjaannya terbagus di dunia sekalipun. Sehingga aku ngerasa, dengan adanya olahraga, kita bakal ngembaliin atau bisa ngembaliin rasa progres atau momentum yang kita punya dulu waktu zaman sekolah. Misalnya kita mulai olahraga lari. Tadinya kita cuma bisa 3 kilo doang. Terus sekarang 5, terus 10, terus 15. Dan kita tuh bisa kayak lagi main game gitu, level up terus. Ataupun di olahraga lainnya. Misalnya kita yoga. Awalnya kita bisa gerakan yang basic-basic aja, terus lebih advance. Di gym, tadinya bisa ngangkat 20 kilo doang, sekarang bisa ngangkat 70 kilo bahkan. Kalau misalnya kita bisa memilih olahraga, kita bakal bisa ngebangun perasaan momentum itu, dan juga kita bakal ngerasain benefit-benefit yang sangat jelas terasa ke diri kita. Coba teman-teman bandingin posturku yang sekarang dengan yang ada di sini. Ini dari salah satu video lamaku, bisa kelihatan, bahkan dari postur duduk ini aja, udah kelihatan sekarang gerakan tanganku tuh kayak lebih kenceng, lebih percaya diri, dan kalau teman-teman ketemu aku secara langsung juga posturku udah kelihatan berbeda dari aku yang dulu. Ini udah kelihatan posturnya, bahwa ini orang emang rajin olahraga. Dan apapun olahraga yang teman-teman pilih, kalau udah dilakukan cukup konsisten, bentuk tubuhnya bakal ada gitu. Bagi orang yang nge-gym, mungkin aku kelihatan kayak kurus dan tidak olahraga gitu. Tapi yang pelari biasanya udah bisa lihat, ini build-nya build pelari gitu. Dan itu tuh ngasih percaya diri yang luar biasa, dia menular ke area-area hidup yang lain. Kadang aku lagi kesulitan di kampus atau dengan masalah hidup gitu, tapi aku inget, tahun lalu aku lari 42 km. Aku finish maraton. Di kamarku ada medali yang digantung gitu, yang mengingatkanku terhadap pencapaian-pencapaianku di olahraga. Dan ini tuh jadi kayak bensin yang bisa mengantarkan kita ke jarak yang ekstra. Dan kita juga harus ingat bahwa semakin kita menua, orang tua kita kan juga semakin menua ya.
Dan yang ku sadari dari konsistensiku di olahraga adalah ia menular ke orang-orang yang melihatku juga. Jadi ia menular ke penonton-penontonku, ia menular ke keluargaku, ia menular ke orang tuaku. Jadi aku ngelihat sejak aku mulai konsisten dan beneran komit sama olahraga lari, orang tuaku juga ngelihat perubahannya. Dan mereka juga jadi mungkin tertrigger, walaupun nggak sepenuhnya termotivasi gitu ya, mungkin tertrigger buat memulai journey olahraganya sendiri. Jadi mereka lebih sering jalan-jalan keliling komplek misalnya. Mereka juga mulai latihan beban atau yoga kayak atau apapun itu. Tapi senang banget rasanya ngelihat hal kecil yang kita lakukan atau hal besar mungkin ya, itu jadi inspirasi bagi orang lain buat memulai. Aku senang banget misalnya pas ngelihat tiap berapa waktu tuh ada aja yang komen di IG-ku, "Kak, aku termotivasi lari gara-gara aku ngeliat kontenmu." Dan asiknya sih olahraga yang kita pilih tuh bebas banget. Kalau aku milihnya lari, tapi aku saranin olahraga yang mana kita tuh bisa ngelihat perkembangan kita di situ. Mungkin beberapa orang bilang, aku main futsal atau aku main padel gitu. Cuma agak susah jujur ya. Kayak menurutku agak susah untuk ngelihat perkembanganku di olahraga-olahraga ini. Dulu aku juga sering main futsal, cuma jadinya itu kayak buat fun aja, for fun gitu. Tapi kan ini bukan kasus dimana kita main di Liga 3, terus naik ke Liga 2, Liga 1, terus jadi juara gitu. Tapi biasanya ini cuma kayak ya olahraga bergerak rutin aja. Yang mungkin punya efek positifnya sendiri, tapi kalau mau dapat efek yang terbaik, coba cari olahraga yang kita bisa berprogres di situ dan kita kelihatan progresnya. Mungkin kalau pengen main bola juga, ukurnya jangan lihat dari pertandingan futsalnya, oh aku main futsal sekali seminggu, tapi lihat, oh minggu pertama kita bisa skill ini, minggu kedua skill ini, 3, 4, 5, sampai skillnya tuh selalu berprogres dan bisa kita lihat perkembangannya. Melakukan ini bakal ngebantu memberikan momentum kembali di hidup kita, dan juga ngasih bensin, percaya diri, yang bakal menular ke area-area hidup lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Ajaib Investasi karena sudah mendukung video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.